Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan kepada sahabat Kebun Berkah semua terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yang merupakan pelatihan untuk putra-putri sahabat Kebun Berkah semua untuk usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum, di mana sahabat anak putra-putri sahabat Kebun Berkah bisa berlatih terkait tentang robotik, coding atau pemrograman, desain web atau web design, dan animasi. Jika putra-putri sahabat Kebun Berkah tertarik untuk belajar terkait tentang hal tersebut, maka silahkan daftarkan putra-putri sahabat Kebun Berkah di Suka Robot Academy, baik yang berlokasi di Bogor maupun yang di kota Sukabumi. Untuk yang di Bogor, kantor berada di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Insya Allah di deskripsi video ini nanti dicantumkan mapnya serta dicantumkan kontak personnya. Ya, silakan sahabat Kebun Berkah yang akan mendaftarkan putra-putrinya untuk belajar robotik, programming dan coding, serta animasi dan web design, bisa segera mendaftarkan di Suka Robot Academy Bogor ya. Ataupun bisa juga mendaftar di Suka Robot Academy yang berkantor di kota Sukabumi. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani ya, serta produk-produk para petani, terutama petani-petani yang bergabung di dalam Kebun Berkah. Untuk itu, kami sangat berharap sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, like, tonton, dan share ke sahabat-sahabat yang lain, sehingga channel ini bisa diketahui oleh banyak lapisan masyarakat. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, adapun Kebun Berkah sendiri merupakan suatu perkumpulan informal yang terdiri dari beberapa penyuluh, baik penyuluh pertanian maupun penyuluh kehutanan, baik yang masih menjadi aparatur sipil negara maupun yang bukan dari aparatur sipil negara. Ada juga para petani ya, baik yang individual maupun yang sudah membentuk kelompok tani. Ada juga komunitas-komunitas sahabat Kebun Berkah ya, dan ada juga peneliti. Untuk itu silakan ya sahabat Kebun Berkah, jika ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan kepada penyuluh, silakan cek atau tulis di komen ya. Mudah-mudahan Kebun Berkah bisa membantu kesulitan sahabat Kebun Berkah. Ini juga ada kopi nih. Wah, mantap kopinya. Terima kasih ya. Baik, sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kali ini kita meneruskan bagian terakhir dari buku petunjuk teknis reklamasi hutan pasca tambang ya, atau bekas tambang, yang dikirim oleh Bapak Hotman dari Pusat Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diinformasikan oleh Bapak Gatot Subiantoro, salah seorang deputi di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Saya mengucapkan terima kasih terkait hal ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada sahabat Kebun Berkah terkait
sahabat kebun berkah yang memang berkecimpung di dalam kegiatan reklamasi hutan ya, terutama reklamasi hutan bekas tambang. Alhamdulillah di pagi hari ini atau hari ini ya di tanggal 18 Mei 2024 kita memasuki bagian terakhir dari buku ini yaitu bagian yang kelima pemeliharaan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan pemeliharaan tanaman. Kegiatan pemeliharaan tanaman ini meliputi beberapa aspek ya, yaitu penyulaman, pengendalian tanaman penutup tanah, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, penjarangan, serta pencegahan terhadap kebakaran hutan dan penggembalaan liar ya. Baik sahabat kebun berkah, kita bahas satu persatu terkait dengan ruang lingkup di pemeliharaan tanaman. Yang pertama adalah penyulaman. Penyulaman bertujuan untuk menjaga jumlah pohon dan kerapatannya tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku ya, atau sesuai dengan tujuan pengelolaannya, atau sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Penyulaman dilakukan dengan cara mengganti bibit pohon yang mati dengan yang sehat, serta berukuran lebih besar atau minimal sama dengan ukuran bibit pohon yang hidup ya. Dalam penyulaman, biasanya bibit yang disiapkan mengalami repotting ke polybag yang lebih besar, dan apabila dilakukan di luar musim penghujan, penyulaman dapat diantisipasi dengan penambahan hidrogel atau juga bisa dilakukan penyiraman yang lebih intensif ya, bukan insentif ya, intensif. Sahabat kebun berkah, hal yang kedua yang dilakukan di dalam pemeliharaan tanaman adalah pengendalian gulma dan hama penyakit, khususnya pada tanaman penutup tanah ya. Tanaman penutup tanah yang awalnya untuk mengendalikan erosi seringkali menjadi pesaing tanaman pokok karena tumbuh pesat dan merambat atau melilit tanaman pokok yang kemudian menyebabkan tanaman pokok rebah atau bahkan mati sahabat kebun berkah. Dalam kondisi demikian, tanaman penutup tanah menjadi gulma ya, karena memang menjadi liar dan akan mengganggu tanaman pokok tadi, maka pengendalian tanaman penutup tanah ini harus dilakukan. Pengendaliannya bisa dengan penyiangan, baik yang secara jalur maupun piringan, secara manual maupun secara mekanis atau menggunakan mesin. Atau juga dapat secara kimiawi melalui aplikasi herbisida atau kombinasinya. Namun untuk aplikasi kimiawi ini disarankan menjadi hal terakhir ya, karena memang akan bisa mengganggu tanaman pokok ataupun juga bisa mengganggu lingkungan sekitarnya. Sahabat kebun berkah, dalam pengendalian gulma pada revegetasi bekas tambang atau reklamasi bekas tambang, penyiangan secara total harus dihindari karena akan menurunkan kelembaban tanah dan tentunya juga menimbulkan erosi pada musim penghujan. Hama yang sering dijumpai pada lahan bekas tambang adalah bisa jadi tikus, babi, rusa, ataupun insek, ya, serangga. Biasanya hama babi membongkar sekitar bibit yang mengandung cacing. Situasi ini menjadi sebuah dilema dalam penggunaan kompos ya. Di satu sisi kompos diperlukan bagi pertumbuhan tanaman, sedang di sisi lain mengundang babi untuk datang sahabat kebun berkah. Salah satu teknik tradisional yang digunakan dalam pengendalian hama babi adalah dengan membuat bunyi-bunyian yang digerakkan angin pada area tanaman yang sering diganggu ya, atau menyiramkan air sabun atau potongan rambut manusia di sekitar bibit atau tanaman secara reguler ya.
Sementara hama tikus akan menyerang bibit yang baru ditanam untuk memakan akar atau batang sehingga menyebabkan tanaman mati. Umumnya serangan tikus terjadi di area tanaman yang penutupannya terlalu tebal dan menjadi juga sekaligus sebagai sarangnya ya. Pengendalian tikus biasanya menggunakan racun tikus ya. Hama lain adalah ular ya yang dapat dikendalikan secara biologis, mekanis ataupun kimia ya. Ada hama lain seperti ulat ya, bukan ular, mohon maaf. Selain hama, tanaman revegetasi untuk reklamasi juga dapat terserang penyakit ya, tergantung jenis tanamannya. Seperti karat kuru yang merupakan salah satu penyakit yang harus diwaspadai jika tanaman intoleran yang ditanam adalah sengon. Penyakit ini cepat menyebar, tetapi dapat dikendalikan secara mekanis yaitu dengan memotong dahan atau ranting yang terserang. Dikumpulkan, lalu dikubur. Kemudian batang yang dipotong diolesi dengan kapur ataupun belerang. Sahabat kebun berkah, hal yang ketiga yang dilakukan di dalam pemeliharaan adalah pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Kegiatan ini dilakukan jika pertumbuhan tanaman terhambat dan vigornya juga buruk. Terjadi perubahan warna pada daun seperti menguning ataupun yang lainnya, atau perubahan anatomi berupa gugur pucuk, gugur mata tunas, ataupun daun keriting. Pemupukan melalui akar dilakukan dengan membuat parit di sekeliling batang pohon sesuai proyeksi tajuknya. Setelah pupuk diaplikasikan, parit ditutup kembali. Pupuk yang diberikan dapat berupa kompos atau pupuk anorganik, yang termasuk dalam pupuk anorganik atau kimia seperti TSP, SP36, urea, ZA, KCL, ataupun pupuk majemuk NPK ya, dengan dosis antara 100 sampai 250 gram per lubang tanam. Tentunya juga sesuai dengan pertumbuhan atau usia dari tanaman, sahabat kebun berkah. Namun demikian, jika kondisi tanah kering, asam ataupun tergenang, pemupukan lebih baik diberikan melalui daun. Teknik pemupukan daun dilakukan dengan cara melarutkan pupuk dalam air kemudian disemprotkan ke daun secara merata. Umumnya, pupuk daun berupa pupuk majemuk karena mengandung hampir seluruh unsur hara tanaman. Pupuk daun diberikan pada pagi hari setelah matahari terbit dan hari cerah ya, sahabat kebun berkah. Hal yang keempat di dalam pemeliharaan adalah pemangkasan. Pemangkasan dilakukan untuk memberikan ruang tumbuh yang cukup pada tanaman, terutama ditujukan untuk jenis tanaman sisipan atau tanaman pengkayaan yang ditanam setelah penanaman jenis pohon intoleran cepat tumbuh. Biasanya pemangkasan dilakukan pada jenis pohon intoleran cepat tumbuh yang tutupan tajuknya menghambat pertumbuhan tanaman sisipan atau tanaman pengkayaan, atau disesuaikan dengan jumlah atau persentase dari jumlah tegakan tergantung pada kondisi kerapatan tegakan dan rencana pengkayaan jenis pohon lainnya. Pemangkasan cabang-cabang yang kecil dapat menggunakan gunting stek ataupun gergaji manual, sahabat kebun berkah. Pemangkasan dilakukan setelah tajuk antar pohon saling bersentuhan atau overlap dengan cara memotong cabang mulai dari bagian bawah. Pemangkasan cabang yang besar bisa menggunakan gergaji manual ataupun gergaji mesin chainsaw dan alat mangkas tangkai panjang. Kemudian hasil pemangkasan dicacah menjadi cacahan kayu untuk dimanfaatkan kembali sebagai bahan organik guna meningkatkan kesuburan tanah. Hal yang kelima di dalam pemeliharaan vegetasi adalah penjarangan. Penjarangan bertujuan untuk mengurangi persaingan tumbuh tanaman, menghilangkan tanaman dengan pertumbuhan yang tertekan, serta memberikan ruang tumbuh yang cukup bagi tanaman sisipan atau tanaman pengkayaan. Kondisi yang memerlukan penjarangan seperti yang pertama adalah terjadi tumpang tindih tajuk
ataupun tajuk terlalu rapat ya, sehingga akan menghambat pertumbuhan pohon dan perlu dijarangkan. Yang kedua, apabila dilakukan pada jenis pohon intoleran cepat tumbuh yang tutupan taduknya menghambat pertumbuhan tanaman sisipan atau tanaman pengkayaan atau disesuaikan dengan jumlah atau persentase dari jumlah tegakan yang ada tergantung kepada kondisi kerapatan tegakan dan rencana pengkayaan jenis pohon lainnya. Dan yang ketiga adalah dilakukan pada musim kemarau karena sifatnya seperti menebang ya, sahabat kebun berkah. Metode yang digunakan adalah penjarangan tajuk ataupun penjarangan tinggi. Metode ini dilakukan dengan cara menebang jenis pohon intoleran cepat tumbuh agar jenis pohon sisipan atau tumbuhan pengkayaan memperoleh cahaya matahari, unsur hara, dan kebutuhan ruang tumbuh yang optimal. Hasil penjarangan kemudian dicacah menjadi cacahan kayu untuk dimanfaatkan kembali menjadi bahan organik guna meningkatkan kesuburan tanah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, hal yang keenam di dalam pemeliharaan revegetasi adalah pencegahan terhadap kebakaran hutan dan pengembalaan liar. Kebakaran hutan ataupun pengembalaan liar bisa menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan pohon di area reklamasi. Langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko kebakaran hutan dan pengembalaan liar seperti beberapa hal yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah pembersihan lahan dari bahan yang mudah terbakar. Kedua, pembelian jenis tanaman yang tahan kebakaran. Yang ketiga, pemberian penyuluhan tentang pencegahan kebakaran kepada masyarakat di sekitarnya dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, dengan melakukan patroli dan pengawasan yang lebih ketat. Yang kelima adalah pendeteksian kebakaran sedini mungkin. Yang keenam, persiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan ya. Yang ketujuh, penetapan kebijakan terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang kedelapan adalah perencanaan dan pelaksanaan manajemen air. Sedangkan pencegahan pengembangan liar tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar area penambangan. Jika masyarakat mempunyai kebiasaan mengembalakan ternak, pemegang izin penambangan perlu melakukan sosialisasi atau mediasi dan diskusi dengan masyarakat agar lahan reklamasi tidak terganggu hewan ternak. Beberapa solusi yang bisa dilakukan misalkan pemberian bibit makanan ternak atau hijauan makanan ternak, penyediaan lahan pengembalaan ya bisa jadi menjadi alternatif solusi yang bisa digunakan untuk pencegahan pengembalaan liar. Baik sahabat kebun berkah, itulah bagian terakhir dari buku petunjuk teknis reklamasi pasca tambang pada kawasan hutan yang kami dapatkan dari Bapak Gatot Subiantoro dan Bapak Hotman ya. Terima kasih atas bantuannya sehingga bisa menyiarkan di dalam channel ini, channel Junediono Kebun Berkah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Kebun Berkah dan ingat terkait dengan buku ini ada 6 bagian dan ada 6 bagian dan disiarkan di channel Junediono Kebun Berkah menjadi 7 ya, karena ada satu bagian yang kami sepil menjadi 2 ya, di 2 siaran, jadi ada 7 video terkait dengan buku ini. Mudah-mudahan sahabat kebun berkah bisa menyimaknya berurutan karena memang ilmu ini berurutan sahabat kebun berkah. Sehingga bisa mengalir, bisa memahami dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat kebun berkah, terutama yang berkecimpung di kegiatan reklamasi pasca tambang. Terima kasih dan selamat menikmati dan selamat belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini. Terima kasih.